Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di bab yang kemarin 143 kita membahas tentang yakni agar seorang muslim hati-hati ya dari mengikuti rukhsah para ulama ya. Rukhsah yakni di sini yang dimaksud dengan rukhsah adalah zillah, kepleset-keplesetnya para ahli ilmu ya. Kepleset-keplesetnya para ahli ilmu. Hati-hati dari demikian. Karena apa? Seorang muslim kalau sengaja memang mereka hanya meniti keringanan-keringanan yang diberikan oleh para ulama atau rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh para ulama, maka terkumpullah seluruh keburukan pada dirinya. Ya. Al-Imam Al-Auza'i kalau nggak salah rahimahullah berkata, "Idza tatabba'ta rukhsal ulama, idza tatabba'ta rukhsal ulama ijtama'a fika syarru kullu." Apabila kau sengaja nyomot-nyomot rukhsah-rukhsah. Yani di sini maksudnya zillah, ya. Tergelincirnya para ahli ilmu, maka niscaya semua keburukan berkumpul pada dirimu. Semua bentuk keburukan berkumpul pada dirimu, ya. Dan yang dimaksud dengan zillah, pernah bahkan sering kita jelaskan ya, pendapat-pendapat dari para ahli ilmu, yang pada dasarnya memang mereka bisa jadi berangkat dari usul atau konsep manhaj ahlus sunnah, namun sampai kepada sebuah kesimpulan-kesimpulan yang syadzah ya, yang kesimpulan-kesimpulan yang sangat bertentangan dengan apa yang umum berjalan pada ahlus sunnah ya. Itu yang dimaksud dengan zillah. Dan di bab ini seperti biasa Al-Imam rahimahullah mencampurkan sebagian kasus-kasus yang sifatnya furu'iyah ke dalam bab usul ini, bab akidah ya. Jadi agar seorang penuntut ilmu atau pembaca dapat membaca ya, mana memang bab-bab yang memang sesuai dengan kitab ini hakikatnya, yang memang sifatnya usul. Di antara usul-usul ahlus sunnah yang dimana perbedaan di dalam hal tersebut adalah di antara bentuk penyimpangan, mana bab-bab yang pada dasarnya masuk perkara-perkara yang furu'iyah atau bahkan malah ijtihadiyah. Bisa jadi, okay, Al-Imam rahimahullah memasukkan pendapat-pendapat di antara pendapat-pendapat ijtihadiyah yang diyakini oleh beliau sebagai seorang Hambali ya, ke dalam buku usulnya ini ya. Tidaklah dengan kasus-kasus demikian kita melihat terjadi pada seorang muslim berbeda pendapat di dalam hal demikian, kemudian kita menghukuminya menyimpang di dalam perkara usul atau menyimpang dalam manhajnya. Tidak demikian ya, agar kita bisa melihat hal tersebut ya. Nah, di bab yang selanjutnya, di bab 144 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin al-Khudair." Dan apabila kau melihat seseorang, ia mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Usaid bin al-Khudair radhiyallahu anhum, fa'lam annahu sahibus sunnah. Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik ibn Mighwal wa Yazid ibn Zurai' wa Mu'adh ibn Mu'adh wa Wahb ibn Jarir wa Hammad ibn Salamah wa Hammad ibn Zaid wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Zaidah ibn Qudamah, fa'lam annahu sahibus sunnah ya. Dan apabila kau melihat seseorang mencintai tokoh-tokoh tersebut yang disebutkan seperti
Ibnu Aun, Yunus ibnu Ubaid, Abdullah ibnu Idris al-Audi, Asy-Sya'bi, Malik ibnu Mighwal, Yazid ibnu Zurai, Mu'adz ibnu Mu'adz, Wahab ibnu Jarir, Hamad ibnu Salamah, Hamad ibnu Zaid, Malik bin Anas, Al-Auza'i, dan Zaidah bin Qudamah. Apabila kau melihat seseorang mencintai orang-orang tersebut, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya dia pengikut sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul, dan apabila kau melihat seseorang yuhibbu Ahmad bin Hanbal, mencintai Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj ibn al-Minhal, dan Hajjaj ibn al-Minhal, dan Ahmad ibn Nasr, wa dzakarahum bi khair, dan membicarakan mereka dengan kebaikan, wa qala biqaulihim, dan meyakini apa yang mereka yakini, tuh, mengucapkan apa yang mereka mengucapkan, yakni meyakini apa yang mereka yakini. Fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut yang mencintai mereka adalah pengikut sunnah insyaallah. Ya. Di dalam bab ini ya akhi, seolah-olah menjadi sebuah pattern, pola. Ya. Di mana ada di antara tokoh-tokoh ahlus sunnah yang yumtahan al-mar'u bih, yang seseorang manhajnya diuji dengan orang itu. Oke? Kalau dia mencintai orang tersebut, maka dia seorang pengikut sunnah insya Allah. Kalau dia sebel, haters kepada orang tersebut, maka diragukan manhaj dia. Tuh, sampai demikian. Yani ahlus sunnah dengan konsepnya dan manhajnya, tawassutnya, i'tidalnya, oke? Kapan ia mengingkari, kapan dia menegaskan, oke? Dan lain-lain. Sering muncul demikian. Di setiap zaman muncul tokoh-tokoh ahlus sunnah yang demikian. Okay? Nah, manusia diuji dengan keberadaan mereka. Apabila memang orang tersebut mencintai sunnah, betul dia mencintai sunnah, maka dia akan mencintai apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahlus sunnah ini. Dari bantahannya, pengingkarannya terhadap bid'ah, terhadap kesyirikan, terhadap syubhat, dari penegasannya terhadap usul-usul ahlus sunnah. Tuh. Oke? Tapi ketika orang-orang di zaman tersebut misalnya, justru dia sebel dengan apa yang dilakukan oleh si ahlus sunnah ini dalam mengingkari bid'ah, kesyirikan, dan syubhat, sebel. Dikarenakan nih orang menegaskan apa yang seharusnya menjadi konsep ahlus sunnah dan lain-lain, memperingatkan manusia dari si fulan, hati-hati ada pemikiran. Tuh, ini orang sebel sama ini orang. Nah, ketahuilah, diragukan manhajnya dia. Tuh, sampai demikian. Sampai demikian. Ini ada rijalun yumtahanunal muslimuna bihim. Terdapat tokoh-tokoh di antara kaum muslimin yang dimana para manusia diuji dengan mereka. Diuji dengan mereka yakni apabila manusia mencintainya, maka manusia tersebut termasuk ahlus sunnah. Apabila manusia membencinya, maka diragukan manhaj manusia tersebut. Begitu maksudnya. Ya. Di antara contoh kasus adalah para sahabat di level awal tentunya generasi terbaik. Sahabat radhiyallahu anhum tentunya para kaum muslimin mencintainya. Oke? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin surga, muhajirin dan ansar. Tentunya para kaum muslimin secara umum selama mereka masih mengaku muslim, masih mencintainya. Kecuali emang Rafidah deh. Ya, Rafidah sih udah mengkafirkan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali 6 atau 7 orang menurut riwayat mereka yang masih Islam. Tapi emang dia muslim masih. Ya? Dia pastilah ada masih penghormatan dan pengagungannya kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada di antara para sahabat Rasul yang diuji keyakinan dan akidah seseorang dengannya. Ada. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini jadi mat'an seringkali tempat mencela ahlul bid'ah. Terutama dari Syiah juga. Ya, dan dari orang-orang liberal yang memang mau menyimpangkan agama Islam. Ada gitu mereka celaknya di Abu Bakar, di Umar, nggak berani. Tapi celaknya di Abu Hurairah, nah mulai kena tuh. Atau di Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, tuh mulai kenanya di situ, terujinya di situ. Oke? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia aslam di antara sebab-sebabnya,
Mengapa jadi kok seolah-olah kesempatan besar untuk para ahli bid'ah dan ahli syubhat untuk yushakkik, untuk menimbulkan keraguan di hati para kaum muslimin terhadap adilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari masuk Islam, beliau radhiyallahu anhu sampai wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini cuma 4 tahun. Itu Abu Hurairah. Dia masuk Islam sampai wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu cuma 4 tahun. Ya. Yani Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal di 10 Hijriyah. Iya enggak? Berarti Abu Hurairah masuk Islamnya di 6 Hijriyah. Cuma 4 tahun menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini celah besar buat mereka, kesempatan besar untuk meragukan para manusia dari riwayat-riwayat yang dibawa oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang yang cuma 4 tahun tapi paling banyak koleksi hadisnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesempatan besar ini tuh. Oke? Akhirnya mereka yang memang masih ada kegoncangan di dalam akidahnya, terutama di dalam konsep bagaimana meyakini adalahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang adil. Adil yakni terpercaya. Oke? Tidak lagi diragukan kabar yang datang dari mereka. Itu adil maksudnya. Ya? Dan ini dogma di dalam ahlus sunnah. Kita mempercayai. Yakni jarah wa ta'dil. Tahu jarah wa ta'dil? Di mana para ahli jarah wa ta'dil meneliti setiap riwayat. Gimana nih? Dia terpercaya apa enggak? Pendusta apa enggak? Menyimpang apa enggak? Begitu kan? Tukang berdusta apa enggak? Atau kusut enggak apa? Tuh, jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil ini diceknya cuman sampai golongan tabi'in. Sahabat enggak pakai dijarahin wa ta'dilin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdil mereka. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Tidaklah disebut kata-kata orang-orang yang beriman kecuali yang dimaksudkan para sahabat radhiyallahu anhum. Iya kan? Al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Tuh lihat. Radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tuh. Siratal ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him yani min orang-orang yang beriman. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa nih orang beriman? Ini para sahabat radhiyallahu. Nah, dogma di kita tidak lagi mempertanyakan adalahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kasus-kasus yang terjadi di antara mereka kita menahan lidah. Oke? Dan kita tetap mendoakan keridhaan bagi mereka. Dan tidaklah merusak kehormatan kita kepada mereka dan kepercayaan kepada mereka di mana mereka menyampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah. Tapi sebagian kelompok yang menyimpang seringkali mencari kesempatan untuk membongkar hal ini. Mencari kasus-kasus sejarah kah dan lain-lain untuk menebarkan keraguan di hati kaum muslimin kepada kebenaran ilmu yang datang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Terutama paling besar banyak kena Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana menjawab syubhat tadi bahwa Abu Hurairah cuma 4 tahun bersama Rasulullah? Abu Hurairah 4 tahun ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam full nemenin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri radhiyallahu anhu menceritakan tentang kondisinya dalam menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaghala ikhwanil muhajirin as-safqa fil aswaq. Saudara-saudaraku dari golongan muhajirin, mereka tersibukkan dengan safaq fil aswaq, yakni bisnis di pasar. Wa syaghala ikhwanil ansar. Adapun saudara-saudaraku dari golongan ansar, mereka tersibukkan dengan al-hitan atau haid, dengan kebun-kebun mereka. Amma ana, adapun aku, kuntu ulazimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku terus nempel Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala mil'i batni wa ala faraghi. Mau kenyang, mau lapar, gue tempel Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sami'tu ma lam yasma'u. Akhirnya seringkali aku mendengar apa yang mereka tak dengar.
Wa ra'aitu ma lam yarahu. Aku sering kali melihat apa yang tak mereka lihat. Tuh, 4 tahun tapi nempel terus. Ya yang belasan tahun kalah. Paham nggak? Oke? Belum lagi doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama saudaranya, yakni sama sahabat lain bertiga, ya, yuk kita doa ganti-gantian. Yang satu doa, yang dua ngaminin ya. Ganti-gantian deh. Si fulan satu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Begitu kan? Yang lain, amin, amin, amin. Ya Rabbi berikan kami ini, berikan kami ini, berikan kami ini. Gitu kan? Yang lain ini bilang apa? Amin, amin, amin. Zen? Yang kedua lah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang lain bilang, amin, amin, amin. Begitu? Zen? Udah diaminkan ya? Baru Abu Hurairah nih. Pas Abu Hurairah mau doa, Rasul datang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasul nanya, lagi ngapain kalian? Ya Rasulullah, salah seorang di antara kita berdoa dan yang lain mengamini ya Rasulullah. Oh, aneh ikutan, kata Rasul. Amin ya Rasul nih jalan. Amin ya Rasul nih sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasul makbul. Abu Hurairah minta, di antara yang diminta oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka uluman la tunsa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu-ilmu yang tak terlupakan. Rasul bilang amin. Yang lain bilang, ya Rasulullah, ane mau juga dong yang kayak kata Abu Hurairah ini. Rasul bilang, qad sabaqakal ghulamud dausi. Yani ente kalah keduluan sama bocah dausi itu. Bocah dausi yani Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Daus. Ya, Abdullah atau Abdurrahman ibn Ad-Dausi, Ad-Dausi. Ya, dari kabilah Daus. Itu Abu Hurairah. Akhirnya wajarlah, dia punya kelebihan pengetahuan yang tidak ada pada yang lain, sebelah ilmu nih. Oke? Dan sahabat secara umum, mereka semua berada di atas jalan yang lurus dan mereka semua berada di atas manhaj yang hak. Mereka adil semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sholat mereka dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul yang berdoa bagi mereka yang diimaminya, ihdinas siratal mustaqim. Maka mereka ala siratal mustaqim. Okay? Jadi wajarlah Abu Hurairah dapat hal-hal yang tidak didapat oleh yang lain, wajar. Sehingga dia punya koleksi hadis lebih banyak daripada yang lain. Kan dia bercerita radhiyallahu anhu. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar minni haditsan. Enggak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis-hadisnya lebih banyak daripadaku. Illa makan min indi Abdullah ibn Amr, kecuali si Abdullah ibn Amr noh. Yani Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Innahu kan yaktub wala aktub. Dia soalnya rajin nulis sih. Gua mah kagak nulis. Tuh. Apal. Begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Zain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengambil ilmu-ilmu dari para sahabat-sahabat besar, para pendahulu Islam. Dari Abu Bakar, dari Umar, Utsman yang masih dia temui sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasul katakan, begitu. Wajarlah nambah berkumpul lagi koleksi keilmuan dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang sahabat apabila menerima riwayat Rasul dari seorang sahabat yang lain, dia nggak mesti mengucapkan siapa sahabat yang dia dapat darinya. Dia boleh langsung mengucapkan Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mesti mengucapkan mata rantai satu lagi ini. Kenapa? Satu level, sama-sama sahabat. Dan semuanya mu'addal, semuanya dita'dil udah. Nggak dipertanyakan lagi. Beda kalau kasusnya ditabiin, itu namanya marosil sahabat. Mursalnya sahabat. Mursal, sedikit mustalah hadis. Mursal yang ini dari arsala yursilu, ngoper. Oke? Masalah aneh di sini. Sini ada Imran, di situ ada Pepep. Nah, aneh ngelempar bola ke Pepep ngelewatin Imran. Tuh, ana ursil. Ini ngelewatin satu. Zain? Itu mursal. Dapat ya? Adapun definisinya di dalam mustalahul hadis, mursal adalah ayyaqula tabi'iyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika seorang tabi'in berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tuh, tabi'in ketemu Rasul gak? Berarti ada mata rantai yang lewat gak? Siapa? Belum tentu langsung sahabat. Kalau emang fix pasti sahabat, nggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? Kalau sahabat ngomong mah udah nggak mungkin dusta berarti kan? Takutnya dia dengar dari tabi'in yang lain. Nah, nggak langsung dari sahabat. Mursal dari tabi'in masih question, masih dipertanyakan. Tapi mursal dari sahabat, yakni sahabat nggak dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengar dari sahabat lain. Tapi dia langsung bilang, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima kalau sahabat radhiyallahu anhu. Nah, terus apa yang menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengambil juga ilmu-ilmu dari para pendahulu Islam seperti para khulafaur rasyidin, para muhajirin awal, ansar dan lain-lain. Selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menghalangi untuk melakukan itu? Bertambahlah banyak koleksi hadisnya Abu Hurairah dan terbantahkanlah tuh syubhatnya para kaum liberal, ahli bid'ah yang mau memberikan keraguan di hati kaum muslimin terhadap Abu Hurairah radhiyallahu. Dan syaitan membisikkan manusia keraguannya kepada Abu Hurairah. Tujuannya apa? Perhatikan. Kalau manusia meragukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kemudian mencelaknya dan kemudian menepisnya, oke? Kebayang nggak banyak ilmu yang hilang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan banyaknya ilmu yang datang dari Rasul diriwayatinnya lewat Abu Hurairah. Tuh, kalau akarnya diputus, ya gak? Akhirnya banyaklah hukum-hukum yang hilang dan nilai-nilai yang hilang ketika diriwayatkannya lewat Abu Hurairah. Jadi kayak ngambil dari akarnya langsung. Tuh, radhiyallahu anhu. Makanya yang diincar Abu Hurairah. Zen? Dari situ dapat kita lihat, apabila seorang muslim, kau lihat, dan dia mencintai, mengagungkan Abu Hurairah, insya Allah aman manhajnya. Tuh, dapat. Oke? Kalau mencintai Abu Bakar Umar, umum. Iya gak? Tapi Abu Hurairah. Dapat ya? Atau Muawiyah ibn Abi Sufyan juga radhiyallahu anhu. Terjadi yang terjadi di masa Muawiyah bersama Ali radhiyallahu anhu, ada perselisihan dan lain-lain. Dan kemudian dirusaklah juga. Emang banyak ijtihad yang akhirnya mereka berselisih satu sama lain. Qadarullah, Allah dengan segala hikmahnya menghendaki untuk terjadinya fitnah di antara para sahabat. At least setidaknya untuk menjadi pelajaran buat kita kaum yang datang setelahnya. Terutama di dalam kasus imarah, di dalam kasus kepemimpinan, di dalam kasus menyikapi fitnah, di dalam kasus sam'u wa ta'ah dan lain-lain. Jadi pelajaran untuk kita, setidaknya demikian. Jadi hikmahnya tuh. Lihat generasi awal, gitu. Oke? Namun Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu bagaimanapun masih berada di barisan para sahabat radhiyallahu anhu. Oke? Di mana mencelanya adalah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bagaimanapun dia sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah bersahabat dengan seorang yang buruk kecuali orang yang buruk. No, gitu. Ya, ini mereka yang mencela para sahabat nih. Kata Imam Malik rahimahullah. Hakikatnya innama aradu at-ta'na fi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka nih pengennya mah nyela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakdiru, tapi teka-tepian. Tuh. Nggak kesampean, susah. Ketahuan langsung zindiknya dong. Ya nggak? Ketahuan langsung kafirnya. Kalau langsung nyela, fatu'anu fi ashabi. Akhirnya mereka mencela para sahabat Rasul. Oke? Nah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dari kasus yang terjadi, akhirnya banyaklah yang mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Zen? Belum lagi sejarah yang banyak disimpangkan dan hadis-hadis palsu yang banyak dibuat-buat oleh para manusia tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan dan akhirnya dinasti yang didirikannya, Bani Umayyah. Ya kan? Banyaklah hadis-hadis palsu tentang Bani Umayyah dan lain-lain yang akhirnya semakinlah manusia teruji keimanannya untuk mencintai Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Semakin teruji karena banyak hadis-hadis yang beredar demikian ngejelek-jelekin Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kenapa? Kenapa banyak hadis palsu tentang Muawiyah dan tentang Bani Umayyah secara keseluruhan? Kenapa demikian?
Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menceritakan hal ini. Oke? Dulu sejarah kaum muslimin belum giat untuk menuliskan sejarah, belum. Di zaman Umayyah, zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman Bani Umayyah belum ada. Ya? Akhirnya nggak ada yang merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para kaum muslimin. Tarikh, sirah belum giat mereka menulis. Di abad kedua baru mulai. Abad kedua Hijriah. Mulainya digiatkan itu di zamannya Abbasiyah, Abbasiyah setelah Bani Umayyah. Oke? Ketika Abbasiyah naik, menggulingkan rezim sebelumnya, yaitu rezim Umayyah, Abbasiyah naik, muncullah 3 golongan penulis. 3 golongan penulis. 3 golongan penulis, perhatikan. Dan mulai digalakkan penulisan sejarah, dan bahkan terjemahan-terjemahan ilmu-ilmu yang dari luar Jazirah Arab, dari luar barisan kaum muslimin. Tuh, ilmu kalam, filsafat dan lain-lain mulai masuk tuh ke barisan, tuh, masa itu tuh. Oke? Tadinya makanya luasnya ilmu pengetahuan, tapi secara nggak langsung walhasil masuklah virus ke dalam barisan kaum muslimin. Zen. 3 golongan penulis yang muncul di masanya Bani Abbasiyah ini. Yang pertama, mereka yang nulis barisan sakit hati. BSH. Barisan sakit hati ini, yakni dulu ketika zamannya dinasti Umayyah, mereka misalnya dari golongan turunannya Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbasiyah, atau turunannya Ali bin Abi Thalib, Alawiyah. Nih, turunannya Ali bin Abi Thalib nih Alawiyah, ini yang dibilang Ba'alawi. Tuh, kalau lu tahu. Ini, karena rezim yang ada mesti menjaga stabilitasnya dan sustainability-nya, mau gak mau gigi-gigi yang mengancam, di pressure dong, ditekan dong, iya gak? Iya gak? Kekuatan-kekuatan yang menjadi ancaman buat rezim yang ada ditekan. Nah, ditekanlah nih Alawiyah sama Abbasiyah di zamannya Umayyah. Karena ditekan mereka, sama-sama sakit hati, mereka berkoalisi nih, Alawiyah sama Abbasiyah. Kenapa? Punya common enemy. Punya musuh bersama. Punya common interest. Punya ketertarikan bersama. Kenapa? Menggulingkan rezim yang ada. Zen? Lama mereka mengupayakan hal tersebut sehingga akhirnya qadarullah berhasil mereka menggulingkan rezim Orde Umayyah. Boom, naiklah. Ketika naik, nggak mungkin ada dualisme kepemimpinan. Itu nggak mungkin. Mesti cuma satu pemimpin, iya gak? Dualisme kepemimpinan. Demikianlah politik. Mereka akan bersatu karena common interest nggak ada. Sakata yusakitu, sikut-sikutan. Yatasakatun, yani saling sikut-sikutan. Oke? Jatuh ya sakot. Oke? Saling menjatuhkan. Abbasiyah sikut Alawiyah, Alawiyah ditindas lagi. Tuh, naiklah Abbasiyah. No. Jadilah dinasti dan rezim baru, Caesar yang baru. Ceritanya begitulah, singkat cerita. Zen? Pada saat itu muncul 3 golongan penulis. Nah, barisan pertama, barisan sakit hati. Sakit hati yang dulu ditindas sama rezim Orde Umayyah. Akhirnya bikinlah kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang dusta untuk jelek-jelekin Muawiyah ibn Abi Sufyan dan keturunan-keturunannya. Tuh. Udah gak objektif. Kenapa? Barisan sakit hati. Ditambah-tambahin, bikin hadis-hadis dusta. Iya gak? Golongan yang kedua adalah alladzin yaktub liyakul. Dia nulis emang cari makan. Dia lihat trennya apa sekarang? Oh, trennya podcast nih sekarang misalnya. Gitu, misal, gue bilang misal.
Misalnya, ikutanlah. Nggak peduli hak dan batil. Yang penting ikutan meraup keuntungan dari kue yang lagi bertebaran ini. Oh, musimnya sekarang lagi celak-celak generasi dulu, no. Ikutan deh, nulis untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, nah ini baru. Mereka yang menuliskan sejarah dengan riwayat, dengan sanad. Dikabarkan dari fulan bahwasanya ada kejadian demikian. Nah, itu periksa. Benar gak tuh? Si fulan diterima gak? Si fulan diterima gak? Si fulan diterima gak? Kalian periksa deh. Jadi mereka fungsinya sebagai orang-orang yang merekam sejarah dengan sanadnya. Wariskan kepada generasi berikutnya. Kalian teliti sanadnya nanti. Ini kabar bisa diterima apa enggak? Begitu. Fahim? Di antara orang yang pertama kali menulis sejarah dengan sanad, Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq Sahibul Madhab, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. As-Salafi. Itu dia bikin At-Tarikh At-Tabari. Ya, bahkan dia juga orang yang pertama kali bikin tafsir bil ma'thur pertama kali. Mentafsirkan Al-Quran dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Tafsir bil ma'thur kan begitu. Ini metodologi yang paling sahih di dalam mentafsirkan Quran. Iya kan? Di Muqaddimah Ushul Tafsir itu Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, "Idza sa'alaka sa'il, ma ahsanu turuq fi tafsir kitabillah." Apabila seseorang bertanya kepadamu, apa metode yang paling sahih di dalam menterjemahkan, mentafsirkan kitabullah? Fakul, maka katakan, tafsirul ayah bil ayah, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis. Ini yang paling keren. Jangan pakai rasio, jangan pakai perasaan, jangan pakai lughah. Ayat dengan ayat, tapi ayat dengan riwayat. Dan ayat dengan athar. Apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diriwayatkan dari salafus. Itu namanya metodologi tafsir bil ma'thur. Oke? Nah yang pertama kali menyusun kitab tafsir dengan metode tafsir bil ma'thur Al-Imam At-Tabari. Tafsir At-Tabari tuh, lu tahu kan? Tiga. Jadi Imam Tabari bikin sejarahnya, dia bukan lagi bilang bahwasanya semua yang ada di buku sejarah itu adalah kejadian benar. Bukan. Dia cuma ngoperin nih, ada berita demikian dengan sanadnya. Kalian cek, bener nggak nih berita? Cek tuh sanadnya. Ada nggak pendusta, apa yang nggak? Ada majhul nggak orang? Majhul kemarin kita jelaskan ya. Majhul kemarin kita jelaskan nggak? Udah kan? Orang yang tidak dikenal apa ini itu, yang itu tuh Imam Tabari itu gitu. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan singkat cerita akhirnya diantara sahabat yang paling banyak mendapatkan jatah celaan. Dan dengan itu, wallah kami yakin Allah menghendaki untuk lebih memuliakan lagi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan dijadikan hal demikian. Bukankah seseorang yang mencela-cela seorang muslim yang lain dengan itu ia mengambil dosanya? Bukankah demikian? Iya gak? Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Juga Anas bin Malik, juga Usaid bin Khudair. Lain-lain punya jadi. Jadi diujilah seseorang dengan Abu Hurairah, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Usaid bin Khudair. Karena apa? Karena adanya celaan-celaan ahli bid'ah tentang mereka. Ketika seseorang selamat dari virus yang dibawakan ahli bid'ah dan ahli syubhat ini dan tetap mencintai dan mengagungkan Abu Hurairah, Anas bin Khudair dan lain-lain, maka dia selamat. Insya Allah dia di atas sunnah. Zain? Demikian pula di zaman tabi'in. Demikian juga di zaman tabi'in. Demikian juga di zaman imam. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk seseorang yang yumtahanul mar'u bihi. Dia di antara orang yang banyak menegaskan sunnah dan mengingkari bid'ah. Terutama bid'ah di dalam akidah dan pada masa itu fitnah khalqul Quran. Banyak ahli ilmu lain yang ngeles-ngeles dan akhirnya memilih untuk mengambil rukhsah dan mengatakan ya udah Al-Quran makhluk. Karena emang benar disiksa dan lain-lain. Nah orang ketika banyak mengingkari banyak mengingkari penyimpangan dan menegaskan yang seharusnya,
Mesti manusia yang ada di zamannya teruji. Mesti banyak hatersnya, mesti udah itu hukum alam. Tapi kalau seseorang selamat dari hal tersebut, tidaklah dia membenci muslim yang menegaskan akidah yang seharusnya, yang mengingkari syubhat, mengingkari bid'ah, justru dia mencintainya dan mengagungkannya dan appreciate, menghargai, bahkan berterima kasih. Jazahullahu anna khairan. Maka dia selamat dari bid'ah tersebut, dia insya Allah ahlus sunnah. Karena dia mencintai ahlus sunnah. Begitu. Dapat? Ya? Di zaman sekarang banyak ulama yang berkata, yumtahanul mar'u birrajulain. Manusia diuji dengan dua orang di zaman ini. Kalau ia mencintai dua orang tersebut, insya Allah dia ahlus sunnah. Kalau mereka membencinya, maka insya Allah dia ahli bid'ah. Kalaupun ia menampakkan sunnah. Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah. Ajib. Ini yang disampaikan para ulama. Kenapa? Karena tegasnya mereka dan gak goyangnya mereka di dalam mengingkari penyimpangan. Orang yang membenci mereka karena aktivitas yang mereka lakukan, fix hakikatnya emang benci sunnahnya. Fahim? Apalagi bapernya. Ya, udah baper sih, udah minggir. Demikian sana para ulama. Rahimahumullah. Lihat, dengar. Sana para ulama. Sanjungan para ulama. Terutama syekh kami, Syekh Sa'id Ruslan, hafizahullah. Okay? Ketika para ulama menghampiri rumahnya, dan kami pun menghampiri rumahnya, begitu zuhud luar biasa, temboknya bocel-bocel dan lain-lain. Wallah yudzakkiruna bi Ahmad bin Hanbal. Ulama sampai bilang begitu. Demi Allah, kita sikapnya, kehidupannya mengingatkan kita tentang Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Tentang Ahmad bin Hanbal. Berkali-kali kami tawarkan baginya bantuan untuk memperbaiki rumahnya, untuk kehidupannya. Selalu dia nggak pernah mau menerima dan selamanya menolak. Nggak pernah mau terima. Ya, jadi di antara kaum muslimin ada memang orang-orang yang dijadikan. Mereka Allah berikan taufik untuk siap mengorbankan kecintaan para makhluk kepadanya demi pembelaannya terhadap hak. Karena pembelaannya terhadap hak, pengingkarannya terhadap syubhat, terhadap bid'ah syirik, ini akan mempertaruhkan zona nyamannya, zona amannya, oke? Akan membuat manusia benci kepadanya. Tapi di antara kaum muslimin ada orang-orang yang demikian, Allah berikan taufik memang. Dia siap dibenci para makhluk demi menegaskan hal tersebut. Ada di antara para kaum muslimin. Ketika seorang muslim mencintai orang tersebut, mengagungkan orang tersebut, insya Allah. Ini muslim, ahlus sunnah. Dia akan berterima kasih justru kepada orang tersebut. Dia telah mengorbankan zona kenyamanan. Oke? Zona nyaman hidupnya demi menegaskan yang hak ini. Demikian para ulama, para imam rahimahumullah. Ini, bab ini tuh lagi ngomongin itu sebenarnya. Dari zaman ke zaman terdapat orang-orang yang dengan mereka manusia diuji. No. Maksudnya itu. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jelas mensyiarkan sunnah, menegaskan sunnah, dan jelas mengingkari bid'ah dan syubhat. Ya. Tokoh-tokoh tersebut. Ya. Dan belum tentu taufik diberikan kepada seorang saleh, taufik untuk mencintai seorang ulama ahlu sunnah. Diberikan kepada seorang saleh, dan tidak diberikan kepada seorang asi, ahli maksiat. Belum tentu. Bisa jadi mencintai orang demikian diberikan taufiknya oleh Allah kepada seorang ahli maksiat. Awas. Tapi tidak diberikan kepada orang yang saleh. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Di antara tokoh-tokoh yang memang diuji demikian, yang dijadikan ujian bagi para manusia, adalah siapa? Adalah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada zamannya, ada pemuda-pemuda yang ngefans abis sama Imam Al-Barbahari rahimahullah. Imam ahlus sunnah ngefans, tapi masih suka mabok. Ini bukan berarti boleh ya. Ini mah lagi cerita aja, Jal. Oke.
Imam Barbahari di antara manusia yang menghidupkan lagi sunnah dan memurnikan lagi sunnah di generasinya, di zamannya. Ada anak-anak muda yang ngefans abis sama beliau rahimahullah, tapi masih suka nokip jal. Masih suka shot. Yo, ada orang-orang saleh ahli ibadah di zamannya, tapi emang ahli ibadah demikian, akhirnya berada di atas bid'ah dan tidak di atas manhaj ahlus sunnah. Ketika melihatnya orang-orang mabuk, ini ahli ibadah, ini pada ngomong, tuh lihat no, atba Ahmad no, pengikut Ahmad bin Hambal no, tuh gitu. No ngakunya pada Hambali, pada pengikut Imam Ahlus Sunnah Ahmad, tapi pada mabuk no, tuh menggunjingnya. Ini orang-orang soleh menggunjing nih anak muda yang mabuk. Loversnya Al-Imam Al-Barbahari yang di atas konsepnya Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah Ahlus Sunnah. Zen. Ini orang mabuk dengar digunjing, dia hampiri sambil mabuk. Orang mabuk jal. Ya, atba Ahmad thalathah asnaf. Jal. Pengikut followers Imam Ahmad nih, yani followers Imam Ahlus Sunnah ada 3 golongan. Oke. Ada talabatul ilm. Ada para penuntut ilmu. Yang kemana-mana dengan kertas dan pena mereka mengejar ilmu. Sinf tsani, kelompok kedua adalah para zuhad nusak, para orang-orang ahli ibadah. Ya, ini yang berada di atas konsep akidah Ahlus Sunnah sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad bin Hambal. Enggak terlalu menyibukkan diri dengan ilmu tapi beribadah dengan baik. Itu golongan kedua. Ada golongan ketiga. Golongan ketiga nih yang suka sikat para ahli bid'ah. Terus dihajar, cetang, disawok. Gubrak kata. Wa ana min sinfith thalith. Gue nih yang ketiga. Bukan jajal, awas jajal. Jangan hanu jajal nanti. Yakni dan banyak lagi kejadian demikian. Banyak. Yakni Allah berikan taufik, kecintaan kepada seorang imam ahlus sunnah. Taufik ini Allah berikan kepada seorang asi. Bisa jadi. Seorang ahli maksiat bisa jadi. Tapi tidak Allah berikan kepada orang yang Masya Allah, tabarakallah, ahli ibadah yang ribet di dalam fikih biasanya. Kaum murabitun, orang ribet. Ada ribet. Bisa jadi Allah berikan taufik ke sini, enggak ke sini. Bisa jadi, awas. Ya. Demikian ahlus sunnah dari zaman ke zaman dan manusia dari zaman ke zaman. Dapat diketahui manhaj mereka ketika mereka mencintai tokoh di antara tokoh-tokoh ahlus sunnah yang menegaskan sunnah dan yang menegaskan pengingkarannya terhadap bid'ah dan syubhat. Tuh. Dan terlihat manusia yang akhirnya justru benci sikapnya. Dia benci sikap seorang hamba Allah yang mengingkari bid'ah, mengingkari syubhat. Ini kan lagi dalam rangka jaga agamanya. Kok bisa seorang hamba Allah mengaku mencintai agama Allah, tapi dia benci aktivitas seseorang yang menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya diragukan kecintaannya kepada kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa lu sebel sama orang begini? Harusnya lu syukron sama orang begini. Begitu. Harusnya ente bilang jazakumullah khairan sama orang begini. Bukan menggunjingnya, membencinya, mencacinya, memakinya, dan lain-lain. Dapat ya? Ini bab ini lagi berbicara tentang itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.